Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Kantor, hadirin hadirat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kitab hadis namanya Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim itu ada satu hadis yang selalu disampaikan para ustadz dan mubaligh. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali ada 3 yang tak putus. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat, waladun solehun, anak yang soleh. Tapi ada satu lagi yang di luar hadis itu yang tak disebut, yang kalau kita sudah mati dia tetap mengalir, yaitu ASN, PNS. Sudah mati tetap mengalir. Dulu setahu saya PNS, kini apa beda ASN sama PNS, Pak? Sama kan? Gajinya sama kan? Sama. Jadi kalau ada anak SMA PNS, yang satu lagi S2 tamat luar negeri, meminang anak gadis, nan ditarimo yang PNS. Itu bukan teori, pengalaman pribadi. Biarpun awak LCLA, LC dari Mesir, MA dari Maroko, dan SMA aku nan diterima. Dia apa? Iko mengalir sesudah mati. Jaleh masa depan. Tapi bagi bapak ibu yang lah lama PNS, menganggap PNS itu tidak nikmat. Kalau bapak ibu ingin tahu, merasakan PNS itu nikmat, tanyalah orang dan barakali ikut tes, indak lulus-lulus. Itu luar biasa nikmat PNS itu bapak ibu. Kadang kita karena dia selalu ada, kita tidak menganggapnya sebagai nikmat. Kita petik hidup, kita petik hidup, kita petik hidup lampu, kita tidak menganggap sebagai nikmat. Begitu mati lampu, habis pegawai PLN karena caci maki. Begitu kita putar keran, hidup air. Begitu kita putar keran, hidup air. Sampai masanya mati air, barulah kita menganggapnya sebagai nikmat. Sudah jadi judul lagu, kalau sudah tiada baru terasa. Oleh sebab itu maka nikmat yang terbesar hari ini adalah PNS. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam, tambah cile, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wal PNS. Walaupun yang hadir iko indak sadonyo PNS, tapi secara garis besar PNS. Nan alun PNS, mudah-mudahan anak cucunya PNS. Semangat doa untuk PNS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu nikmat PNS ini Pak Ustaz, nikmat SK-nya bisa disekolahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, PNS itu anaknya ditanggung oleh negara. Ustaz Abdul Somad, selamat datang di rumah kami. Iko anak ambo pertama, iko nang kedua, iko nang ketiga. Tapi nang dua ko nang ditanggung oleh negara bu ya. Nang ketiga ko biaya surang ditanggung. Sampai-sampai ada pula level PNS itu bukan cuma anaknya, rumahnya, bininya, bersinnya pun pitih. Nah, itu luar biasa.
Jadi orang kalau tidak mensyukuri nikmat, dia tidak pernah melihat hidupnya ini tenang. Dia selalu merasa kurang. Dia selalu merasa Tuhan tidak adil. Dia selalu mengutuk nasib. Dia selalu mencaci maki takdir. Maka subuh ini Ambo ingin mengajak kita mensyukuri nikmat PNS. Ustaz Somad pernah PNS 10 tahun. Sesudah itu keluar dari PNS. Panjang ceritanya. Tapi Ambo menjadi PNS itu nikmat. NIP Ambo 2009. Karena Ambo masuk lulus PNS itu 2008 ikut tes, 2009 NIP turun, 2010 baru turun dari BKN Jakarta. Itu pun sesudah hampir unjuk rasa. Tidak ada orang menyebut Ambo akan lulus. Tidak ada backing, tidak ada orang atasan, tidak ada yang mensupport. Tidak akan mungkin PNS. Kecik ama Ambo. Sado orang menyebut wa ang indak lulus, kalau Allah mengecek lulus, lulus. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Indak jo turun SK. 2010 Januari turun SK, lulus Ambo, PNS Ambo. Cita-cita tertinggi ama Ambo bukan LCMA doktor, wa ang musti PNS. Pulang Ambo dari Mesir bawa LC, wa ang indak PNS. Pulang Ambo dari Maroko bawa MA, alun PNS. Sesudah Ambo bawa SK PNS, iko baru anak ama. Maningga ma Ambo pun keluar dari PNS. Barulah Ambo faham, rupanya doa PNS itu untuk ama Ambo, bukan untuk Ambo. Jadi Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu ikonan PNS bukan dek doa Bapak Ibu, tapi dek doa apa dulu, doa amak dulu. Jadi awak bersyukur bukan cuma untuk awak, tapi awak syukuri nikmat iko untuk orang-orang yang mendoakan awak. Boleh jadi Bapak SMS bukan dek doa apa, bukan dek doa amak apa, bukan dek doa abah apa, doa calon mertua apa. Ya Allah, datanglah PNS dan meminang anak Ambo ko. Itu aku apa nanti bo. Tapi banyak orang tidak mensyukuri itu semua. Maka di subuh yang penuh dengan barakah ini, kajiannya terbatas. Beko kalau ada orang bertanya, dari mana tadi? Limited edition. Wah, kajian terbatas. Indak diumumkan bahwa subuh iko Abdul Somad nan menyampaikan tausiah. Kalau diumumkan subuh iko Abdul Somad, 2 hari sesudah iko masuk penjara Ambo, pidana keramaian. Oleh sebab itu jangan ada nan men-share. Kalau ambil foto gambar ndak baah, tapi share-nya bulan Agustus sebelum upacara bendera. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menganggap sesuatu itu sebagai nikmat, kita tidak akan pernah mensyukurinya, dan kita sampai mati menjadi orang yang kufur nikmat. Mato, talingo, kaki, anak, bini, karajo, PNS, gaji itu awak anggap dek tiap bulan nyo ada, tiap bulan nyo ada, tiap bulan nyo ada. Awak anggap gaji itu sebagai hadiah dari Tuhan, bukan tanggung jawab awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, salat tahajudnya banyak, salat sunatnya hebat, puasa sunatnya mantap, pengajiannya kaliling nagari, sado orang taubat de inyo. Tapi ternyata waktu di akhirat hisabnya lamo. Apa yang menyebabkan hisabnya lamo? Padahal solatnya hebat, padahal jamaahnya banyak, padahal hatam Quran berpuluh baratus kali, manga hisabnya lamo.
Suatu malam inyo diundang membaca doa. Sesudah baca Yasin, baca tahlil, baca doa, makan randang. Tasangkui daging kambing di celah giginya. Tuan rumah indak menyediakan tusuk gigi dongkrak. Tak sangkit-sangkit. Indak sabarnya pulang sampai ke rumah, di tepi jalan diambil nyolah ujung kayu pagar rumah orang dan tumbuh di tepi rumah orang, pokok teh. Diambilnya pucuk tu, ditusukkannya. Rupanya itulah yang membuat lamu hisab di akhirat. Kisah itu bukan nambu buek-buek. Ada dalam kitab, namanya kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Sudah awak khatamkan Ramadan tahun lalu. Tahun lalu dari malam pertama Ramadan sampai malam 30 mengkaji kitab Ar-Risalah Qushairiyah, khatam. Buya ndak ada lagi pengajian ke masjid, lockdown. Ndak ada buka luar, ndak ada tarawih ke masjid. Di rumah saya online khatam kaji itu. Bagi yang ingin mengikuti kajiannya masih ada di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Ternyata nama membuat awak lamo hisab di akhirat bukan dah hendak sembayang, bukan dah hendak puasa, bukan hendak baca Quran, tapi mengambil hak orang tanpa izin, walaupun hanya pucuk pokok teh nan tumbuh di tepi rumahnya. Tapi jangan gara-gara esok hari Senin habis ada PNS mengundurkan diri. Dek takui lamu hisab di akhirat. Beko berang Pak Bupati, kau Ustaz Abdul Somad bukan menaikkan imun, turun imun sadanya. Makasih awak supaya awak berhati-hati terhadap hisab beko di hadapan Allah Subhanahu wa taala. PNS kau memang nikmat luar biasa, tapi kalau awak sampai indah amanah, maka 387.000 orang akan menuntut awak di padang mahsyar. 387 itu apa? Penduduk Kabupaten Tanah Datar. Dari mana Buya tahu? Tadi yang mau tanya. Berapa penduduk awak Pak Bupati? 387. Itulah nambah hafal dari tadi. 387. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang menghadap Allah, solatnya banyak, solat duha, solat tahajud, solat witir, solat tarawih, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat isyraq, solat awabin. Wasiyamin, puasanya banyak, puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bait, 3 balik, 4 balik, 5 balik, puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa zakatin, zakatnya banyak, infaknya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ternyata apa nan terjadi? Waktunya ada Allah Subhanahu wa taala, ada orang nan inyo aniayo, inyo zalimi, inyo makan haknya. Nan nyo zalimi kau mengambil solatnya, nan inyo aniayo kau mengambil zakatnya. Habis amalnya, habis tahajudnya, habis witirnya, ternyata nan mengantri masih panjang, 387.000 orang. Tapi jangan gara-gara ikon Allah jadi bupati mengundur diri, tidak mau mencalonkan diri jadi gubernur. Yanglah jadi gubernur merasa undur diri, tidak mau takwik, tidak mau jadi presiden. Jangan. Ceramah halun selesai. Kok masih panjang weh. Ada namanya tarhib, takut, cameh, ngeri, khauf, takwa. Tapi ada namanya roja, harapan. Manusia kalau nyetakui saja itu sama bantu orang naik oto, remnya saja nyoinjak, ndak ada gasnya, indah akan berjalan. Amun ndak mau yo ceramah di kajian terbatas iko neraka, neraka.
ndak akan maju tanah datar kok. Beko datang evaluasi dari pusat. Mengapa tanah datar tidak maju sejak Ustaz Somad ceramah? Takwi sadonyo. Bagaimana bapak-bapak, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, program kita 2022? Ndak usah lah ibu ya, takwi awak masuk neraka awak beko. Tapi jangan pula awak gas saja ndak ada remnya. Hantam kromo, bantai saja, sadonyo ditabrak. Tidak benar. Ada masonyo gas, ada masonyo rem. Bantuk main layang-layang. Kalau awak tarik saja ndak awak ulu, ndak akan naiknya kateh. Kalau awak ulu saja kateh, ndak ditarik, tak sangkui kateh bukit. Ada masanya mengulur, ada masanya menarik. Maka dalam hati orang beriman itu, khatib naik kateh mimbar setiap hari Jumat. Apa pesan khatib? Ittaqullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau 387.000 orang itulah nak ambil solat sunat awak, nak ambil baca Quran awak, nak ambil pahala tahajud, witir, tarawih awak. Tarawih 30 malam habis diambil di orang yang awak aniayo. Dicek dek malaikat, tarawih angku 30 malam, dan 30 malam itu pun niatnya ndak lillahi ta'ala, dek safari Ramadan. Dek takwi indak dievaluasi Pak Bupati. Usolli sunnatat tarawih raka'ataini makmuman lil Bupati ta'ala. Ndak lillahi ta'ala tu. Lah udah ndak lillahi ta'ala, diambil lah dari orang awak ni ayo. Sampai jam bara Buya ceramah, sampai waktu matahari terbit. Man sholat subha fi jama'atin, sianan solat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah. Sesudah solat subuhnya ndak keluar dari masjid. Ditunggunya matahari terbit. Tapi waktu matahari terbit awak indak boleh solat, haram hukumnya solat. Dek apa? Sebab waktu matahari terbit itu namanya kornai syaitan, tanduk setan. Iko matahari, iko bumi ko bumi. Terbit matahari. Waktu matahari terbit itu datang setan menghampiri dua tanduknya. Itu maka lambang iko lambang setan. Penyanyi-penyanyi metal itu menyembah setan. Metal setan. Jangan lagi anak awak di pintu kamarnya lambang iko lambang tanduk setan. Matahari terbit, disitulah datang setan menghampiri, maka disabui waktu itu kornai setan, dua tanduk setan. Sampai bila? Sampai qaidaramhin, setinggi tombak. Jadi matahari terbit dari permukaan bumi sampai setinggi tombak, dihitung menurut ilmu astronomi 2 baleh mini. 2 baleh mini. Jadi setelah 2 baleh mini barulah boleh awak solat sunnah. Baca caranya Buya mencari amat hari tabi lalu 2 baleh mini. Mudah saja. Hitung jam bara maghrib ditampik awak. Jadi kalau tampik awak maghrib jam 6.30, maka jam 6.30 sudah boleh solat sunat. Sebelum itu tidak boleh solat sunat. Mudah saja. Ikhwan bojalekan ke PNS supaya jangan dolai PNS nan indak berada di tempat pelayanan masyarakat. Waktu orang mengurus akte surat tanah, mengurus surat akte kelahiran, mengurus KTP, panjang antrian. Waktu ditanya, "Mana panjang mana antrian kok?" Mohon maaf, pegawainya sedang sholat duha. Ayat rakaat pertama Yasin. Sholat duha itu sunat, melayani orang banyak wajib. Sebab apa? Sebab gaji yang awak makan adalah APBD, maka melayani orang
akan menjadi kewajiban yang dituntut di hadapan Allah SWT. Jangan habis pahala solat duha awak dek maniaya orang banyak. Iko Ustaz berang bana manga ambo mengurus akte surat lahir anak ambo lamo paga lambo mancaliak pegawai lamo bana. Sesudah itu dake katampeknya ada orangnya bukannya salat duha ambo caliak ke tapi komputer rupanya sedang menembak musuh nandak mati-mati. Cuma suaranya ndak keluar pakai earphone. Ndak tahunya Ustaz Somad ambo kama-kama urusan pakai masker dari dulu. Pakai masker, pakai kacamata hitam. Ke bank, ke mall, ke restoran. Sebab kalau ambo nampak muka banyak orang minta foto. Jadi selalulah ambo ngantri lama. Sesudah dakek buka wajahnya Pak, keceknya ambo buka. Ustaz, keceknya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ambo ingin merasakan rasanya jadi rakyat jelata. Sebab ambo dimuliakan di mana-mana tampek. Di tampek pengajian bupati, sadonya duduk di lantai, ambo nan di atas. Diundang ambo bersama gubernur, Kapolda, Dandim, Danrem, kepala dinas, kepala kantor, makan, kepiting, udang, sadonan hebat-hebat, daging kambing, ayam, sate. Ambo nan duluan makan. Andai ada racun di situ, ambo dulu mati. Ambo selalu dimuliakan. Diundang ambo di Brunei Darussalam, Masjid Sultan Hasan Al-Bolkiah, ceramah ambo. Sesudah ceramah baru dikenalkan iko Menteri Pertahanan Jenderal, iko Menteri Pemuda dan Olahraga, iko Menteri, 5 menteri. Dalam hati ambo, untung dikenalkan sesudah ceramah. Coba kalau belum ceramah awak di negari orang. Kapan kita merasakan diri kita rendah? Kapan kita merasakan diri kita terhina? Ketika kita tidak menunjukkan siapa kita, barulah terasa. Oh, itu cara rasonyo jadi rakyat jelata. Ibu sedang di mana, Bo? Saya sedang di rumah sakit, Pak Ustadz. Kenapa ibu di rumah sakit? Saya kena COVID. Nanti saya antar madu sama minyak angin ya, Bu. Nanti madunya diminum setiap 1 jam minum. Jangan pakai sendok, langsung dari botol. Minyak anginnya dioleskan di masker, dihirup. Nanti minyak angin saya bawa dari Ambon, dikasih gubernur Ambon 1 dirigen. Asli keceknya. Nanti dioleskan, dihirup, ganti setiap 2 jam. Terima kasih banyak Ustaz Somad. Nanti saya bawa. Ambo pakai masker, ambo pakai topi, enggak topi peci doh, topi biasa. Begitu sampai di pintu, Assalamualaikum Pak, saya mau jenguk. Enggak ada jenguk-jenguk. Kecek Satpol PP. Saya mau ngantar minyak angin nih Pak. Letak aja situ sana. Boleh saya tulis nama ruang? Kami nggak tahu siapa ngantar ke dalam. Dalam hati yang kok buka masker kok. Dalam hati dalam. Jangan. Tapi wang ingin merasakan jadi rakyat jelata. Bapak kalau selamanya sebagai kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, Bapak akan dimuliakan orang, dihormati orang. Kama-kama Abdul Somad kalau basuh orang, bersalaman, ditarik orang. Datang COVID, hilang salaman. Batinju saya lah. Betapa mudahnya Allah Ta'ala. Tu'izzu man tasha'. Kalau Allah mau diangkatnya engkau setinggi-tingginya. Wa tudzillu man tasha'. Kalau Allah mau dihinakannya engkau sehina-hinanya. Jadi kalau hari ini engkau terhormat, engkau mulia, bukan karena engkau terhormat, tapi karena Allah masih menutup aib dan cacatmu di hadapan manusia. Abdul Somad hari ini dimuliakan orang.
Karena Allah masih menutupi aibnya dengan peci, masih menutup aibnya dengan baju koko, baju takwa, masih menutup aibnya dengan sorban. Kalau Allah mau bukakan, na'udzubillah, maka selalu awak sabui Rabbil firli. Rabbil firli itu apa artinya? Awak buka terjemahan Rabbil firli, ampuni saya. Bukan. Rabbil firli artinya bukan ampuni saya, tutupi aib saya. Itu arti sabananya dari kata Rabbil firli. Ghafara artinya tatutui, tutupilah aib ambo ya Allah, karena dosa saya banyak ya Allah, silap salah saya banyak. Saya paham ini adalah program terakhir dari program panjang. Kajian subuh kok program terakhir. Bapak ibu sudah iktikaf dari tadi sepanjang malam. Iktikaf, diajak untuk muhasabah, merenung sejenak. Selama ini sibuk mengurus urusan orang banyak. Satu kabupaten, berapa kecamatan, berapa kelurahan, berapa desa, berapa RT RW. Duduk sejenak di tengah malam, adonan khusyuk, adonan lalu. Tapi insya Allah nan lalu pun tetap dapat pahala iktikaf, sebab ini dalam masjid. Tapi jangan nih kau dijadikan pembenaran untuk lalu iktikaf bulan muko. Ini kau terlalu ditanya, oh ang tak muhasabah, lalu pun ada pahalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalah untungnya kami jadi PNS nih Pak Ustaz? Itulah hebatnya PNS. Kalau inyo jujur dan amanah, maka pahalanya bukan inyo surang. 387.000 orang yang beramal soleh, inyo mendapat pahalanya berlipat ganda. Oh, itu cara Ustaz Abdul Somad menghibur kami di akhir ceramah, bukan? Itu surat Nabi Muhammad SAW kepada Raja Romawi, namanya Heraklius, tulisannya Hirqal. Aslim taslam, masuk Islam engkau wahai Heraklius, maka engkau akan selamat di akhirat, tak jadi masuk neraka. Aslim, masuk Islam engkau, wa illa fa'alaika dzambul arisiyin. Kalau engkau masuk Islam, falaka ajrani, dapat pahala 2. Itulah pahalanya pemimpin. Kalau rakyatnya baik, kalau rakyatnya hafal Quran, kalau rakyatnya amanah, kalau rakyatnya sholat berjamaah tepat waktu, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pertama, sebagai orang soleh. Yang kedua, gara-gara kesolehannya menyebar ke setiap rumah. Satu rumah, satu penghafal Quran. Amin. Adojo kabupaten di Sumatera Barat kok aku lupa, entah diprogramkan bupatinya, entah enggak, atau sekedar sudah memasyarakat. Satu rumah, satu polisi. Iya ada kan? Iya ada tuh dulu. Satu rumah, satu tentara. Aduh, kami waktu kumpul, Ustadz, Iko tentara dari kabupaten Iko tentara dari kabupaten Iko tentara dari kabupaten. Mana tiap rumah ada tentara? Memang program kami, cik rumah, cik tentara. Mantap, bagus. Tapi setelah selesai, mati, habis. Tapi ada polisi, tentara, pejabat yang tetap mengalir. Apa itu? Kalau dia buat program-program keumatan yang tidak putus setelah kematiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bupati, gubernur, wali kota, presiden tidak lama. Paling lama 2 periode. Itu pun kalau dipilih orang. Tapi hisapnya lama. Tapi ada yang kekal abadi, tidak selesai. Apa dia? Membangun masjid agung, masjid raya Islamic Center, membuat sekolah rumah tahfiz Quran, mengirim anak-anak nagari ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang mereka dijadikan imam khatib. Jangan bantu nasib Abdul Somad, pergi tidak diantar, pulang tidak dijemput. Ustadz jelangkung.
Setelah pulang jadi profesor doktor, barulah kepala-kepala daerah itu berbicara, ini adalah Abdul Somad, salah seorang kader yang kita kirim dulu. Dalam hati ambo, tahsia ana mengirim awak. Maka setiap kabupaten membalihkan sakit hati ambo, selalu ambo sampaikan, bangkitkan Basnas, support Badan Amil Zakat, wajibkan potong atas gaji 2,5%, kirim anak-anak nagari awak ke Mesir supaya apa? Pulang inyo akan menjaga nagari iko tetap dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Indah akan dikenang oleh siapapun, tapi malaikat tetap mencatat. Itulah melapangkan kubu awak, itulah membuat tarang bandarang alam barzah awak. Lain daripada itu tinggal. Kalau awak mati, sada orang mantap. Abdul Somad kok kalau mati, insya Allah forkom pindah tanah datar, cie 2 orang ada juga yang dikirim Pak Bupati ke kubu ambo. Tapi cuma sampai ke pintu kubu, adonan tak mau ke dalam masuk agak 1-2 malam, tak ada. Paling-paling di atas Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Bini nama nangis itu pun sekedar di atas saja. Ambo barakali mencari amak-amak menangi lakinya mati, udah ditarik di orangnya lagi mak dia kata. Ambo kalau ada amak-amak nama menangi di tapi kubu, tidak ada mau tarik, ambo biarkan saya. Cubalah kalau ambo masuk. Itu kan cuma dramanya saja. Ibunya sakit hati. Awak kamati surang. Kenapa dalam contoh tadi Ustaz sebut laki-laki yang mati, perempuan yang di atas? Sebab selama iko ambo selalu ceramah perempuan mati, mereka komplain. Ustaz tiba mati, perempuan saja nak mati. Itu maka tadi ambo sabik laki-laki nak mati. Beko berang Komnas Perlindungan Perempuan, Ustaz Abdul Somad selalu mendiskreditkan perempuan. Ketika bicara mati selalu perempuan. Itu tadilah ambo jalehkan. Laki-laki nan mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kekal abadi apa? Yang sudah awak buatkan realnya. Satu rumah, satu penghafal Quran. Siapapun yang akan jadi bupati, kepala daerah 20-30 tahun akan datang di tanah datar, pasti dia malu untuk tidak melanjutkan program itu. Betul? Kenapa? Karena masyarakat sudah tahu bahwa setiap rumah ada penghafal Quran. Tentu kalau tiap rumah penghafal Quran, dia mesti menghafal di rumah Quran. Rumah Qurannya disupport. Tapi APBD kita lemah karena duit kita tak banyak. Dari mana? Zakat. Orang kaya Minangkabau masih banyak. Masalah zakat bukan masalah tidak ada duit. Masalah zakat adalah masalah trust, masalah kepercayaan. Tapi kalau zakatnya nyata, dibuatkan rumah Quran, dibuatkan gaji guru, anak-anak dikirim, jaleh ini, maka itulah nikmat PNS yang luar biasa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nikmat besar bukan duit Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang bekerja di luar negeri mengeluhnya kama Kak Ustadz Abdul Somad, saya kerja di Eropa Ustadz, gaji saya sebulan $5.000, tapi saya tidak bisa sholat. Ternyata dalam hati kecil yang paling dalam ada kerinduan untuk menyembah Allah, untuk mengangkat tangan Allahu Akbar, untuk bertasbih subhana rabbiyal a'la, walaupun gaji $5.000. Ternyata ada kerinduan untuk iktikaf. Bapak Ibu, alhamdulillah, gaji $5.000, iktikaf tetap berjalan. Tidak lu adonan mengaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berbangga bisa bersama Bapak Ibu dalam kajian terbatas iko. De apo? Sebab nanti di padang mahsyar ketika para penghafal Quran setiap rumah dari tanah datar, penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat Bapak Ibu. Ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat orang mati syahid, ada syafaat penghafal Quran. Waktu anak-anak penghafal Quran niko menghadap Allah, ditanya di malaikat, wahai anak-anak penghafal Quran,
siasa jonan ingin kalian berikan syafaat. Kecek mereka Abdul Somad kecek. Manga Abdul Somad dapat syafaat? Sebab sesudah inyo ceramah makin bertambah-tambahlah kemakmuran penghafal Quran. Sebelum itu mereka makmur, dihormati dan dimuliakan. Tapi sesudah ceramah Abdul Somad ada efeknya, insyaallah. Berhasilnya iktikaf awak, berhasilnya kajian limited terbatas awak, bukan pada rekamannya yang diupload lalu ditonton sejuta orang, bukan. Tapi ada perubahan ke depan sebagai pelayan masyarakat. Itulah harapan kita ke depan. Alhamdulillah, bumi Minangkabau melahirkan ulama-ulama besar, melahirkan pejuang-pejuang bangsa. Bangga kita dinisbatkan dengan Minangkabau. Ambo dari Riau, bukan dari Sumatera Barat. Tapi ketika ambo ceramah di Makassar, ana ditunjukkan orang Kambo, Ustadz Somad. Kami orang Makassar hormat dengan orang Minangkabau karena ulama Minangkabau menyampaikan risalah Islam ke sini. Dalam hati ambo kan dari Riau, tapi dek menguntungkan dek ambo anggukkan jo. Payah mau ke Palu, sampai di Palu Sulawesi Tengah, bukan Palu Menokok apa kok. Sampai di Palu, Ustaz Abdul Somad, itu ada bukit di Palu, di atas bukit itu ada makam ulama. Ulama itu datang dari Minangkabau, Ustaz Abdul Somad. Dalam hati ambo, tidak bisa mereka membedakan Minangkabau dengan Riau. Ambo kan bukan dari Minangkabau. Dapet juga ambo harum-harum Minangkabau. Payah ambo ke Sorong, 8 jam naik pesawat sampai di Sorong, disambut de orang Papua pakai tarian-tarian Papua. Diagihnya piring gadang bana. Ambo sangko banyak nasi akan disuap. Rupanya diinjak piring tu. Ada gambar burung cendrawasih diinjak. Sesudah itu keluar dari airport melambai tangan lah. Ustaz Somad, ambo dari Payakumbuh kecil. Inyo marah ambo dari kampung inyo. Orang kampung ambo tibo, bangga inyo kamu. Duduklah ambo dalam acara tablik akbar, pengajian. Saya tidak bisa datang Pak ke Pelabuhan Pelawan karena jadwal saya penuh. Kami akan jemput Ustadz pakai pesawat pribadi. Ayolah kecil ambo. Dijapuknya pakai pesawat angkatan laut. Kalau awak naik pesawat angkatan udara, ambo tidak terlalu cameh. Ikut pesawat angkatan laut. Rupanya angkatan laut punya pesawat. Dijapuknya dari airport Sultan Syarif Kasim Pekanbaru sampai ke bukan Kuala Namu, yang di Medan, supaya tidak jauh Abdul Somad. Sampai di Medan, Polonia. Dari Medan dibawa pakai mobil khusus, limited juga mobilnya. Sampai di Belawan. Sampai di Belawan berjumpa dengan kepala staf angkatan laut. Keceknya berbisik ke ambo, saya lama tugas di Padang dan saya dibeli gelar apa gala apa Datuk Panjagolawi, Jenderal bintang ampe Datuk Panjagolawi. Apa ibu yang dimuliakan Allah, orang setiap ada hubungan dengan Minangkabau mengaitkan ambo dengan Minangkabau. Apa maknanya? Ambo dapet keharuman Minangkabau. Walaupun ambo bukan orang Minangkabau, bukan Minangkabau, tapi ada menyambi Ustadz orang Minangkabau. Abdul Somad, namo ama ambo Hajah Rohana. Hajah Rohana itu punya ayah namanya, punya ama namanya Siti Aminah. Siti Aminah itu punya ayah namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu punya ayah namanya Nakhoda Alang. Nakhoda Alang itu punya ayah namanya Nakhoda Ismail. Nakhoda Ismail itu keturunan dari Datuk Angku Batuah, Angku Mudik Tampang. Ada dalam silsilah ditulis di bukunya, ambo berasal dari Pagaruyung.
itulah nak nambut calia ariko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercampur-campur nasab itu, tapi seketek banyak bau-baunya ado. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa nanu Ustaz Sabwi menjadi orang Minangkabau kebanggaan. Orang akan mengaitkannya dengan Buya Hamka, orang akan mengaitkannya dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang jadi imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Orang akan mengaitkannya dengan Buya Muhammad Nasir. Orang akan mengaitkannya dengan dua orang dapat gelar doktor dari Al-Azhar, satu-satunya dalam sejarah Azhar. Ayahnya dapat doktor, anaknya pun dapat doktor. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sebelum itu ayahnya Buya Abdul Karim Amrullah. Sejaknya dapat doktor, inyo diimbau orang Minang inyak doktor, inyak candong Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, inyak doktor Syekh Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka. Maka kalau sudah disabik Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Dirandang orang awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah nandape ambo sampaikan pada kesempatan kali ini. Nan manga suara Ustaz kareh bana, sebab tadilah iktikaf. Kalau ambo buik suara ambo lembut, itu seperti hembusan angin sepoi-sepoi. Jamaah sekalian pada kesempatan itu mako kareh suara ambo. Terima kasih, mohon maaf. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah iktikaf ini ya Allah. Turunkan kerahmatan, keberkahan kepada Kabupaten Tanah Datar ya Allah. Waffiq ulata umuriha bima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik ridhamu ke dalam hati para pemimpinnya supaya mereka menolong agamamu di dalam amanah yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma ja'alhum umana'aka ala ardika. Jadikan mereka orang-orang yang memegang amanahmu di atas muka bumimu, dan amanah itu bisa menjadi amal soleh bekal mereka ketika menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wat tariqatil bayda. Tanamkan istiqamah dalam hati kami sehingga kami mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinika, dalam agamamu, ala taatik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami di Tanah Datar menjadi para penghafal Quran. Syufa'a lana yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak-anak itu nanti memberikan syafaat kepada kami pada saat tak ada guna harta, tak ada guna jabatan, tak ada guna anak, kecuali anak-anak yang soleh menghadapmu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, walidina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man syarakana, yang tak dapat hadir tapi tetap mengikuti kajian kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat 2 rakaat. Salat sunat Isyraq. Siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat Isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Bagi yang berniat usolli sunnatal Isyraq. Bagi yang tak dilafazkan niat, dalam hati saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.